Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan penyampaian materi selanjutnya melalui video, yaitu tentang fermentasi, metode fermentasi. Dalam fermentasi ada dua macam fermentasi itu, yaitu fermentasi aerob dan fermentasi anaerob. Fermentasi aerob yaitu fermentasi basah yang kita merendamnya, tetapi tidak full merendamnya itu, dan dibiarkan sampai benar-benar busuk. Mungkin teman-teman juga ada yang bisa menambahkan cairan biodekomposer seperti M4 dan molase tebu dan lain sebagainya, tetapi saya tidak bisa menganjurkan karena saya sendiri belum pernah mencoba memakai cairan seperti itu. Katanya itu bisa mempercepat proses pembusukan media fermentasi itu. Untuk fermentasi anaerob, fermentasi kering, kita bisa memasukkannya ke wadah seperti drum ditutup rapat gitu. Itu tidak menggunakan air, jadi kering. Untuk hasil sama saja, hasil nanti efeknya, terus ya efektivitas ke belutnya itu sama saja, cuman lebih cepat kalau menurut saya fermentasi aerob, fermentasi basah. Teman-teman bisa mencacah jerami, gedebok pisang, itu disatukan langsung, dimasukkan ke kolam yang akan kita pakai untuk budidaya nanti. Dan untuk kohenya kita bisa tebar di atasnya atau diaduk juga bebas. Jadi si ketiga bahan itu mempunyai fungsi masing-masing. Jerami sebagai penggemur tanah, gedebok pisang sebagai penumbuh pakan alami yaitu cacing, dan kohe sebagai perangsang cacing yang tumbuh dari gedebok pisang itu. Bebas teman-teman, jangan berpatokan kita harus fermentasi aerob atau anaerob, sama saja untuk hasil. Perlu digarisbawahi, kita harus berhati-hati, kita harus sabar di dalam proses fermentasi ini. Jangan sampai fermentasi belum matang sudah disatukan dengan lumpur. Kalau seandainya teman-teman mau uji coba, lebih baik memakai lumpur murni saja daripada mengambil resiko. Cuman untuk ketersediaan pakan mungkin akan tidak ada, karena fungsi dari gedebok pisang itu sebagai penumbuh pakan alami. Dan pastikan untuk menjaga kelembaban kolam supaya tidak keras ketika pemanenan, karena masa budidaya belut itu minimal 4 bulan. Nah, ketika tidak menggunakan jerami, maka dikhawatirkan akan keras si media itu. Nah, untuk kohe bisa saja kita tidak memakai kohe juga, cuman tidak semelimpah yang memakai kohe untuk pertumbuhan cacing yang tumbuh dari gedebok pisang itu. Di dalam fermentasi kita harus ekstra sabar, ekstra ya segala macamnya. Mungkin tenaga juga kita perlukan, bukan mungkin lagi, sudah pasti tenaga kita perlukan untuk mencari bahan-bahan tersebut. Untuk prosesnya saya tidak bisa menentukan itu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Itu tergantung dari bahan yang kita gunakan. Banyak pertanyaan, Kang, itu fermentasi berapa lama? Fermentasi tidak berpatokan 1 minggu 2 minggu, itu tergantung dari bahan yang kita gunakan. Misalnya teman-teman semuanya menggunakan jerami, padi, gedebok pisang, semuanya masih segar, itu bisa mencapai waktu 2 bulanan, 2-3 bulanan. Tetapi apabila kita menggunakan bahan yang sudah benar-benar busuk dari alamnya, itu 1-2 minggu juga sudah matang. Nah, di bagian ini kita jangan dulu memikirkan lumpur nanti belakangan ketika fermentasi sudah matang baru kita satukan dengan lumpur. Mungkin nanti ada selipan video yang saya gambarkan gitu untuk teman-teman lebih memahaminya di dalam penyampaian ini. Nanti setelah ini kita lanjut dengan pencampuran media budidaya belut dan pemilihan lumpur yang cocok untuk budidaya belut. Disimak terus postingan-postingan saya, semoga bermanfaat.
Apabila ini bermanfaat, silahkan di-share juga kepada teman-teman lain untuk mendapatkan wawasan tentang budidaya belut. Insya Allah saya menyampaikan apa yang saya lakukan, saya kerjakan, saya alami, tidak tidak berpatokan kepada teori juga. Saya hanya menyampaikan apa yang saya kerjakan selama ini. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.